Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Para ikhwah yang Allah muliakan, alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam halaqah Al-Qur'an kita ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada semua kita. Alhamdulillah, kita masih dalam materi kita yang berpangkal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitabi aqwama, akan mengangkat dengan kitab Al-Quran ini beberapa kaum, dan sebaliknya wa yadau bihi akharin, akan merendahkan dengannya beberapa kaum yang lainnya. Jadi Allah akan mengangkat derajat sekelompok kaum, beberapa orang dengan Al-Quran ini. Bagaimana caranya? Caranya itu Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang mereka itu mengimani Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya adalah dengan mengimani Al-Quran. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana itu? Bagaimana itu caranya kita mengimani Al-Quran? Makanya muncul materi kita ini tentang 8M. Pilar kuat mengimani Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pada pilar yang keempat. Setelah yang pertama, membenarkan Al-Quran dengan beberapa poinnya. Yang kedua adalah mempelajari Al-Quran dengan macam-macam mempelajarinya. Baca, tahsin, paham, menghafal, cara berdakwah. Ya. Kemudian goalnya kita ingin ketika kita itu belajar bisa sampai mentadaburi Al-Quran. Ya, mentadaburi Al-Quran. Agar nanti ketika baca dengan tadabbur, mendengarkan dengan tadabbur, hafal dengan tadabbur, ya, mengamalkan dengan tadabbur, mendakwakan dengan tadabbur. Artinya menghadirkan semua itu makna-makna. Kalau kita itu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kita telah menyebutkan ya tentang betapa pentingnya tadabbur, dan yang terakhir kita menyebutkan, Masya Allah, bagaimana orang-orang yang beriman itu ketika tadabbur, apakah ketika membaca atau mendengarkannya itu sampai-sampai ada reaksi pada tubuhnya berupa getaran-getaran pada tubuh mereka. Ya, kita sudah sebutkan ya beberapa ayat yang berhubungan dengan getaran-getaran tersebut. Ya. Kemudian kita lanjut. Ya. Jadi sekalian bukan hanya pada getaran badan, tapi juga ada reaksi pada mata. Reaksi pada mata berupa mengalirnya air mata dari mata-mata orang-orang yang mentadabur Al-Quran tersebut. Masya Allah. Adanya reaksi-reaksi pada mata dalam bentuk menangis. Dalam bentuk menangis. Bisa mengalirkan air mata dari mata-mata mereka ketika mereka itu mentadabur Al-Quran. Masya Allah ya. Dan ternyata kita menyebutkan ya, inilah diantara ciri-ciri orang-orang yang beriman. Bahkan ya, cirinya nabi-nabi sebelumnya itu. Nabi-nabi sebelumnya itu. Nabi-nabi yang punya interaksi yang sangat kuat ketika mereka berinteraksi dengan kitabullah. Kitabullah.
Dan demikian pula orang-orang yang mengikuti jalan-jalan mereka. Jalan-jalan mereka. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang Allah berikan kenikmatan dengan ciri-ciri mereka dan sifat mereka yang menangis ketika mereka itu mendengarkan kalamullah. Coba kita buka sekalian surat Maryam ya, ayat yang ke-58. Ya, kita buka surat Maryam surat yang ke-19 ayat yang ke-58. Ikhwas sekalian, ya. Ini sudah sebenarnya itu dia bersambung ya, bersambung hubungannya dari ayat yang pertama. Menyebutkan tentang kisah-kisah orang-orang soleh sebelumnya. Yang pertama, ya, kisahnya seorang perempuan bukan nabi, yaitu Maryam. Masya Allah. Itu panjang ceritanya itu, ya. Dari ayat pertama, Israel itu bersambung, bersambung, ya, ya, sampai dengan ayat yang ke 30, ya kan? Nanti bersambung dengan anaknya, yaitu Isa, yang dia berkata ketika masih kecil, ya, ketika dia masih kecil, masya Allah. Nanti akhi bersambung lagi tuh akhi dengan nabi-nabi yang lainnya. Nanti pindah ke nabi siapa? Nabi Ibrahim, ayat yang ke-41. Jadi Maryam pindah ke Isa, ya, dengan keadaannya. Nanti pindah ke nabi siapa? Nabi Ibrahim dengan keadaannya. Lalu sekalian bersambung lagi eh, apa? Nanti pindah lagi tuh kemana? Ke nabi yang lain. Ke Nabi Musa ayat 51, ya, satu. Nanti akhir pindah lagi ke nabi yang mana? Ke Nabi Ismail. Nanti pindah lagi ke Nabi Idris. Ke Nabi Idris, ya, dengan sifat-sifatnya. Barulah masuk ke ayat yang ke-58. Oke ya? Jadi menyebutkan siapa? Orang-orang soleh dari dua kalangan. Kalangan nabi dan bukan nabi. Laki dan perempuan. Tetapi menyebutkan mereka dengan kesolehan-kesolehan mereka. Hal-hal yang mereka kerjakan dalam hidup-hidup mereka. Contohnya Maryam. Ya, Maryam. Bagaimana ketaatannya kepada Allah. Bagaimana kesabaran dia ketika ada diberikan ujian. Ya kan? Luar biasa tuh ujiannya. Sekalian. Oke? Sampai sampai ya sampai pada apa? Kepada ayat yang ke-28. Kebayang saja. Jadi ini orang bisa nangkap kapan lagi? Kalau perhatikan itu, ya, kisah setiap orang-orang itu dengan apa yang mereka perbuat dalam hidup mereka. Baru Allah memuji mereka semuanya ayat yang ke-58. Coba dibaca Ustaz Nahir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Iya cukup, Masya Allah. Ini ayatnya ujungnya apa? Ujungnya itu ada isyarat untuk apa? Untuk sujud tilawah. Masya Allah. Salah satu ayat yang ketika orang membacanya, mendengarkannya itu disunahkan untuk sujud tilawah padanya. Nggak semua begini, nggak semua ayat itu ada sujud tilawahnya. Ya, hanya sekitar berapa? 14, 15 kalau salah itu ya. Yang ada sujud tilawahnya itu. Berarti Masya Allah ini ayat luar biasa ini, akhi. Luar biasa. Oke. Coba dibaca, diterjemahkan Ustaz, atau dibaca maknanya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah kami angkat, di orang-orang yang telah kami beri nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari golongan para anbiya, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh alaihissalam, dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk dan menangis. Iya, Masya Allah sekalian. Kata Tunduk Allah, sujud dan ya, menangis. ulaika mereka itu. Mereka itu siapa? Yang disebutkan sebelumnya. Ada Maryam, ada Isa, ada Ibrahim, ada Ismail, ada Idris, ada Musa. Ada berapa itu, akhi? Ya. Kata Allah, ulaika mereka allazina an'amallahu alaihim, adalah orang-orang yang Allah telah memberikan kenikmatan kepada mereka. Masya Allah. Allah sebutkan mereka orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan itu. Allah berikan. Ya. Siapa mereka itu? Kata Allah, minan nabiin, ya, berupa kalangan para nabi di antaranya. Lalu diperinci. Yang pertama, secara umum, min zurriyati Adam. Dari keturunannya Nabi Adam. Ya, semua Nabi Adam. Lalu diperinci lagi. Wa mimman hamalna ma'anu. Dari keturunan orang-orang yang kami Allah bawa bersama-sama dengan Nabi Nuh. Kan di kapal tuh. Ada punya keturunan. Ada yang jadi Nabi. Siapa lagi? Wa min zurriyati Ibrahim. Dan dari keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya kan? Siapa disebutkan lagi? Ismail disebutkan itu. Kan? Wa Israel, dan dari keturunannya Nabi Israel, Nabi Yakub. Nabi Yakub. Siapa itu, akhi? Nabi Musa. Nabi Musa. Coba berarti urutannya itu, akhi. Yang pertama, keturunan Nabi ada, berarti semuanya. Semuanya kan? Yang kedua, keturunannya orang-orang yang dibawa di kapal bersama Nuh. Siapa yang maksudkan? Nabi Ibrahim. Lalu keturunannya Nabi Ibrahim. Siapa yang disebut? Nabi Ismail. Ya kan? Lalu wa Israel. Keturunannya Israel itu Yakub. Siapa itu? Musa. Ya kan? Kira-kira begitu. Kemudian berikutnya, wa mimman hadaina wajtabaina. Dan dari keturunan orang-orang yang kami telah berikan hidayah dan kami pilih. Siapa itu? Dia bukan nabi. Itulah Maryam. Itulah Maryam. Dan dari orang-orang yang kami berikan hidayah dan kami pilih. Siapa yang Allah berikan hidayah, Allah pilih?
yaitu Maryam. Ya, Maryam. Nah, ini nggak mesti nabi nih, nggak mesti nabi. Tapi masya Allah, Allah berikan hidayah kepadanya. Ya Allah pilih untuk menjadi bahagian daripada hamba-hambanya yang soleh. Ya kan? Allah menyebutkan bagaimana sifat-sifat mereka itu. Lalu berikutnya kata Allah, ya, menyebutkan tentang sifat mereka. Idza tutla alaihim ayatul rahman. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, ya. Jadi mereka dengarkan itu kalamullah, maka ada reaksi pada mereka. Yang pertama, khorru, mereka menyungkur ke lantai. Itu khorru. Mereka itu menyungkur ke lantai dalam keadaan sujud dan bersujud. Bersujud. Nah, kalau kita prakteknya apa? Sujud. Ya, sujud tilawah. Supaya pada ini diantaranya. Dan si itu lagi, mereka menyungkur. Menyungkur secara zohir atau menyungkur berupa apa? Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang kedua tambahannya, yaitu wabukia. Wabukia, dan mereka itu menangis. Masya Allah. Maka itu ada khalifah yang pernah mengatakan itu. Ya, salah satu Umar bin Khattab yang mengatakan apa? Ya, ketika mereka dengarkan ini ayat, mereka bersujud. Tapi mana menangisnya? Mana nangisnya? Ya kalau orang baca ini ayat, orang tahu oh ada tanda apa nih? Sujud tilawah. Maka sujadan khurru, mereka itu bisa menyungkur untuk bersujud. Tapi yang pertanyaannya, mana bukiyanya? Mana bahagian? Menjadi bahagian orang-orang yang bisa menangis. Subhanallah. Tapi hati ini sekalian ingatkan kita semuanya. Bagaimana ya? Terus kita belajar, terus kita latihan. Sampai benar-benar kita bisa memperkuat itu. Interaksi kita dengan Al-Quran. Kala baca, kala mendengarkan, kala menghafal. Ya, sampai bisa tadabbur dan sangat kuat. Berupa apa? Berupa bisa menangis ketika ketika mendengarkannya. Em, Dan ya, kita punya Masya Allah kondisi-kondisi ya, di mana kita ini bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Termasuk interaksi kita ketika kita ini mendengarkan Al-Quran dalam sholat berjamaah, dalam sholat tarawih. Itu kan banyak sekali kesempatan kita itu untuk bisa mendengarkan Al-Quran. Bagaimana ini kan? Agar sampai pada posisi bukiyah, bisa menangis. Termasuk kondisi bisa menangis kala membaca Al-Quran sendirian. Baca Al-Quran sendirian. Ya, kita punya program baca Quran bersambung itu, akhi. Ya, golnya hatam kan? Tapi, ayo bagaimana tuh, akhi? Ada kondisi bahwa kita tadabbur dengan begitu kuat, sampai kita baca Quran sendirian itu kita bisa menangis. Bisa menangis. Ustaz dimuliakan. Kenapa? Kenapa orang bisa menangis? Ya, jelas karena dia paham. Dan bukan cuma sekedar paham, tapi paham dengan dalam. Berupa mentadaburi akan makna-maknanya. Karena bisa jadi salian, apa yang dia baca saat itu ternyata punya hubungan erat, ya, erat dengan kondisi yang sekarang dia alami. Kan kesalahan yang mulia kan? Itu kalau perhatikan kan begitu. Kondisi yang dia alami. Ini kalau kita baca, kita baca tentang kisahnya Maryam di surat ini. Oh Allah, luar biasa. Bagaimana Allah memberikan ujian kepadanya, ujian yang sangat berat. Sangat berat. Apa itu, akhi? Ujian hamil. Ujian hamil. Hamil tapi tak ada yang menjaganya. Ya. Hamil dan kondisi akhi berat lagi.
Apa itu? Hamil dalam kondisi tak punya suami yang dikenal, ya kan? Ini nanti kalau lahir bagaimana ya? Bagaimana? Tapi sekalian beliau akhirnya apa? Melanjutkan ya untuk untuk mengandung ya Isa dalam perutnya itu sampai akhirnya melahirkan dan bahkan masya Allah dibawa ke kampungnya itu dan muncul lagi fase berikutnya, fase penghinaan dari orang-orang di kampungnya itu dan seterusnya ya. Ini kondisi ini sekalian kalau kita baca maka banyak sekali hubungan erat dengan kondisi-kondisi yang kita alami dan ini masya Allah bisa berefek pada apa? Pada tangisan-tangisan yang kita uh, alami yang keluar dari mata-mata kita. Tapi akhirnya kita bisa menangkap masalah-masalah itu, ujian-ujian itu akan tiba saatnya dia itu berakhir. Dia itu berakhir dan akan tiba saatnya Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Karena yang namanya itu masalah itu, ujian itu dia sepaket dengan solusinya. Sepaket di saat ya. Jadi bukan dia terpisah itu, bukan terpisah. Tapi dia sepaket. Dan itu yang disebutkan di Al-Quran. Kan? Inna ma'a. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya ya bersama satu kesulitan ada paketannya. Apa tuh paketan? Yusron kemudahan. Diulang lagi itu. Wa inna ma'a. Dan sesungguhnya bersama satu kesulitan yusron ada kemudahannya. Satu paket. Tapi ya orang harus membuka paketan tersebut. Itu kan butuh waktu. Ada masa yang harus dia lewati untuk membuka paketan-paketan tersebut. Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Maryam hilang masalahnya. Ya, dan diberikan anak Isa dan diakui oleh orang-orang di kaumnya kan. Masya Allah. Ibrahim. Ya, kemudian Ismail. Masya Allah. Nah, ini akan muncul. Akan muncul pelajaran yang bisa kita tangkap. Akan tiba saatnya orang-orang yang punya masalah-masalah itu apa akan diangkat oleh Allah dan digantikan dengan yang terbaru. Sekarang ini terakhir kita dengan sekalian apa yang dialami di Gaza setelah 15 bulan perang. 15 bulan perang itu akhir. Yang mereka Allah takdirkan perang itu berhenti dengan adanya gencatan senjata. Gencatan senjata perdamaian. Ya. Ini kalau ada perdamaian kan berarti sebenarnya apa? Ada dua kubu itu kan? Ada dua kubu yang sebenarnya berperang. Perangnya masih lanjut. Tapi akhirnya mereka sepakat untuk berdamai. Untuk berdamai dan menghentikan peperangan. Tapi kalau kasus ini kita bisa melihat ya eh, ya tentu dia berhenti. Tapi kalau Zohir itu pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang, ya kan? Tapi menang itu bukan cara menyerah begitu, tapi perjanjian damai. Tapi ya secara Zohir sekalian, ketika ada perjanjian itu akan kelihatan siapa yang menang, siapa yang kalah. Dari mana? Pertama dilihat dari kekuatannya. Biasanya itu kalau pasukan yang kuat itu, sekalian, ya golnya apa? Dia harus menang. Kenapa? Kami ini pasukan yang kuat, harus mengalahkan mereka, ya, mati semuanya atau mereka menyerah. Kan itu. Ya, itu golnya. Kalau pasukan yang sedikit, golnya apa? Ya kita harus menang walaupun kita sedikit. Kan gitu kan? Paling kurang apa? Paling kurang mereka minta perdamaian. Mereka yang minta. Itu kira gambaran kita kan dalam perang. Ah, ini ini kita bisa rasakan sekalian. Setelah 15 bulan terjadinya perang, ya, itu belum nampak tanda-tanda akan berhenti itu.
dari pasukan mujahidin Palestina dengan tentara penjajah Israel. Ini belum nampak, ya, belum nampak. Betul, kalau zohirnya banyak sekali yang ya syahid fisabilillah dari kaum muslimin di Palestina. Terhitung kurang lebih 50.000 orang. Itu yang disebut angkanya itu. Bayangkan, subhanallah, 50.000 orang yang syahid fisabilillah, insya Allah. Ya, dari para mujahidin, dari para perempuan-perempuan, warga-warga sipil, anak-anak, semuanya itu. Totalnya 20.000 orang. Demikian pula dari penjajah. Ya, yang jumlahnya kata mereka lebih sedikit jumlahnya itu. Lebih sedikit. Tapi tak berhenti itu. Sampai katanya masuk itu mediator. Ada tiga. Tiga negara jadi mediator. Ada Mesir, ada Qatar, dan ada Amerika. Mediator, ya, komunikasi dengan kedua pihak. Buat apa? Buat menghentikan perang. Permanen, ya, permanen. Dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syaratnya itu. Ya, syarat-syaratnya berupa eh, pembebasan para tawanan Israel dan pembebasan ya mereka-mereka yang di penjara Israel. Kan gitu. Dan masya Allah kita lihat hari Ahad itu mulai terlaksana, dibebaskan tawan-tawan tersebut. Dan itu kita bisa bisa mendengar beritanya itu, semua orang komentar akan mengatakan ini yang menang, ini siapa menang? Yang menang tentara Palestina, para mujahidin Palestina yang menang. Dan semakin sakit hati itu kira penjajah ketika muncul itu tentara pasukannya masih banyak, gitu pasukannya Palestina masih banyak muncul, ya, mengiringi pengantaran para sandera Israel itu. Dan itu kelihatan gembiranya itu warga Palestina gembira, ya, sekarang melupakan semua penderitaan apa yang telah terjadi. Dan kita dapatkan di komentar ini beberapa dari berita Israel itu yang menyedihkan berhentinya para pimpinan-pimpinannya tentara tentara Israel itu, pada minta berhenti semuanya. Kenapa? Karena merasa malu, merasa bertanggung jawab. Ya, dari awal gagal, ya, gagal untuk apa? Gagal untuk menahan serangan 7 Oktober itu. Ya, gagal. Dan ya ini apa? Sampai sampai ini nggak nampak tanda-tanda berakhirnya perang. Akhirnya ya udah, bina senjata. Ya, apa ya? Ini janji Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya janji Allah, pertolongan Allah itu dekat. Allah itu dekat. Dan insya Allah ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda kemenangan untuk yang lebih besar setelahnya. Ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayatnya. Sesungguhnya kami Allah itu, ya, telah memberikan kemenangan kepada mereka dengan kemenangan yang besar. Ini kan belum menang sebenarnya. Ini kan ayat apa? Berhubungan dengan apa nih? Dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu kan nggak ada peperangan padanya itu. Tapi kenapa dikatakan Fambina? Karena musuh itu yang dianggap kuat sebelumnya itu akhirnya menerima, ya, menawarkan, maka mereka menawarkan perjanjian yang secara zahirnya itu ada keburukan, ya, ada keburukan padanya, kan, nggak jadi berhaji pada tahun tersebut, ada beberapa poin itu, nggak jadi berumroh pada tahun tersebut, suruh pulang kampung kembali, banyaklah, ya. Jadi sekalian, ini yang bisa kita tangkap kalau orang baca Quran, baca tadabbur, masya Allah, ya, akan bisa melihat bagaimana manfaat yang besar dari apa yang dia baca dan apa yang tersebut. Termasuk ini, Allah akan memberikan janji akan mengangkat masalah-masalah mereka, lalu kemudian menggantinya dengan kebaikannya. Ini sekalian, ini ayatnya.
idza tutla alaihim ayatur rahman. Apabila dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah, maka mereka itu menyungkur ke lantai untuk bersujud dan juga menangis. Terus kalian, kalau tanya kenapa tuh orang menangis? Kenapa menangis misalnya? Pertama, mereka kenapa? Karena mau sekali, ya, mau sekali harapannya itu diwujudkan. Dan kalau orang itu berdoa kepada Allah, minta sesuatu agar dipenuhi harapannya sampai dia menangis, itu menunjukkan tentang begitu besarnya harapan dia akan apa yang dia inginkan. Harapan untuk apa? Untuk menikah, harapan untuk bisa punya anak, ya kan? Harapan untuk bisa pergi kuliah anaknya di sebuah tempat yang dia inginkan, kan? Apalagi akhi? Atau harapan agar masalahnya itu hilang, masalah keluarganya itu hilang, masalah orang-orang yang dicinta itu hilang. Itu kalau sangat kuat ikhlas yang muliakan, itu akan keluar tangisan-tangisan. Nah ini apa beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan tadabbur Al-Quran. Adanya reaksi mata berupa tangisan-tangisan. Para ikhwan yang Allah muliakan, eh, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang Allah turun kepadanya Al-Quran. Makanya beliau itu baca ini ayat, ya. Beliau dengarkan ini ayat. Waktu diturunkan surat ini Maryam kepada beliau, ya, beliau baca itu dan sampai pada ini ayat. Idza tutsla alaihim ayatul rahman kharru sujjada wa bukiya. Itu beliau dengarkan. Jadi tentu beliau itu ingin sekali ya mengikuti jalannya nabi-nabi sebelumnya. Jalannya bapaknya para nabi, Ibrahim, ada Musa, ada Ismail, ada perempuan yang bukan nabi, ada Maryam. Disebutnya cirinya. Mereka itu kharru sujjada wa bukiya. Saat ini nabi pun dipilih oleh Allah. Beliau dipilih untuk menjadi nabi. Dan beliau tahu beliau diturunkan kepadanya Al-Quran yang merupakan kalamullah. Berarti ya semestinya dia pun itu berbuat seperti yang diperbuat oleh nabi-nabi sebelumnya. Termasuk ketika dibacakan kepadanya oleh Jibril, maka semestinya kharru sujjada wa bukiya, mereka itu tunduk, ya bersujud dan juga menangis. Dan ya, dalam kenyataan dan sirah beliau kita menemukan beliau pribadi yang sangat respon ketika mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh sahabatnya kepada beliau. Dalam Sahih Muslim sekalian disebutkan sebuah kisah itu, kisah dan Bukhari, Sahih Bukhari, bagaimana Nabi itu ketika sedang kumpul bersama-sama dengan para sahabatnya. Lalu beliau itu memilih sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Iqra alayyal Qur'an. Wahai Abdullah, bacakanlah kepada saya Al-Quran. Bacakanlah kepada saya Al-Quran. Maka sekalian, waktu ini Abdullah dipilih oleh Nabi untuk baca Al-Quran, maka dia mengatakan, ya, Aqra'u alaika wa alaika unzil. Aqra'u alaika wa alaika unzil. Apakah aku ini membacakan Al-Quran kepada engkau, padahal kepadamulah diturunkan Al-Quran. Kan kalau kita perhatikan semestinya Nabi yang membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya. Tapi kenapa Nabi minta kepada Abdullah yang membacakan Al-Quran kepadanya? Makanya ya, ini bukannya menolak ya. Kan seharusnya kalau disuruh, bagaimana responnya?
sami'na wa atona, kan begitu kan seharusnya. Disuruh A, sami'na wa atona. Disuruh B, sami'na wa atona. Disuruh ngaji, sami'na wa atona. Tapi saat ini sekalian, ini sahabat dia langsung baca Quran. Tapi dia bertanya sama Nabi, wahai Nabi, aqra'u alaika wa alaika unzil. Mengapa aku ini ya membacakan Al-Quran kepada engkau, padahal Al-Quran itu diturunkan kepada kepadanya, ya. Maka sekalian Nabi menjawab, ash inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Ini ashtahi, sesungguhnya saya ini sangat ingin an asma'ahu min ghairi, untuk mendengarkannya dari selainku. Masya Allah. Sungguh saya ini sangat ingin untuk mendengarkannya dari selainku. Bayangkan, jadi Nabi saya itu mau sekali untuk mendengarkan Al-Quran yang asalnya diturunkan kepadanya, ingin sekali ya untuk mendengarkannya dari orang lain yang level imannya itu jauh di bawah beliau. Akhirnya Abdullah memilih ya untuk membaca surat An-Nisa. Sekalian, An-Nisa. Coba akhi, antum lihat. Antum buka mushafnya, Mushaf Fikrul, buka buka surat An-Nisa, coba rasakan ini ya. Surat An-Nisa, kita buka semuanya, coba sekalian. Coba rasakan kalau kita adalah Abdullah ya. Kita Abdullah yang disuruh oleh Nabi untuk baca Al-Quran. Dan kita pilih apa surat An-Nisa. Tentu itu Abdullah membacanya dengan hafalannya dari kepalanya itu. Bukan pakai mushaf. Tapi anggaplah ya, kita ini menghafal ya, menghafal. Dibacalah surat An-Nisa itu sekalian. Tentu bacanya akhi apa dengan tartil, nggak buru-buru. Ya. Paling ini bacaan standar. Maka dibacalah halaman yang pertama surat An-Nisa. Ini kira-kira berapa lama nih saya pikir kalau standar? Ya mungkin 3 menit. Ya. 3, nggak buru-buru, standar aja. 3 menit. Halaman yang pertama, halaman yang kedua An-Nisa. Terus halaman yang ketiga, halaman yang keempat, halaman yang kelima, ya nggak berhenti, terus baca halaman yang keenam, halaman yang ketujuh, halaman yang kedelapan, terus baca ya halaman yang kesembilan sampai pada ayat yang ke-41. Ayat yang ke-41 sampailah pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Langsung kata Nabi, hasbuk, cukup, berhenti. Berhenti. Berarti berapa terakhir? 9 kali 3 sekitar 27 menit. Berarti hampir setengah jam Nabi mendengarkan Al-Quran. Nabi dengarkan terus, tak suruh berhenti. Sampailah pada ayat ini. Dan sekalian, ketika di ayat ini, beliau suruh berhenti. Tapi setelah berhenti sekalian, Nabi nggak komentar. Nggak komentar. Sampai pada akhirnya Abdullah ini pun, ya, itu menoleh, mengangkat pandangannya, melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengabarkan apa? Ro'aitu dumu'ahu tasil. Ro'aitu dumu'ahu tasil. Aku melihat ya, dumu'ahu, air matanya itu tasil, mengalir. Masya Allah. Mengalir. Jadi bukan cuma sekedar menetes, tapi sampai tasil. Itu kan mengalir. Menunjukkan begitu banyaknya air mata yang keluar dari mata beliau yang sangat mulia. Dari mata beliau yang sangat mulia. Ini para ikhwah yang Allah muliakan.
Masya Allah. Satu hal yang sangat yang luar biasa yang bisa kita tangkap. Nabi saya itu mempraktekannya. Dan tentu semua kita bisa menyadari. Ini ayat itu beliau menangis, begitu menangis ya. Bukan karena baru tiba-tiba dibacakan ayat yang ke-41 itu. Ya memang secara langsung itu berhubungan dengan beliau. Kan maknanya, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Maka bagaimana nanti keadaan pada hari kiamat? Hari kiamat itu, karena orang-orang kafir khususnya, idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Apabila kami Allah itu mendatangkan seorang saksi dari nabinya untuk setiap kaum, setiap umat. Nanti apa? Akan datang kembali itu nabinya menjadi saksi bagi mereka. Oh ini si fulan betul taat. Oh ini si fulan ini maksiat. Lalu kata Allah, waji'na bika. Dan kami Allah akan mendatangkan engkau. Engkau, wahai Nabi, ala haulai syahida, untuk menjadi saksi bagi semua. Bagi semua umat. Ya. Untuk menjadi saksi bagi semua umat. Jadi Allah mengabarkan bahwasanya Nabi itu ya akan menjadi saksi bagi semua umat. Bagi semua umat. Jadi sangat berhubungan dengan beliau. Akhirnya beliau suruh berhenti. Tapi sekali lagi ya, tentu tangisan kemudian muncul ini itu bukan hanya ketika beliau itu mendengarkan ayat yang terakhir itu, tapi sudah ada tangisan-tangisan yang muncul ketika mendengarkan dengan tadabbur ayat-ayat sebelumnya. Bayangkan 9 halaman, setengah jam. Orang itu nggak langsung itu menangis kan? Itu nggak langsung begitu. Kalau bisa pelan-pelan, pelan-pelan, mulai ada respon, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Akhirnya menangis. Dan ya, apa nggak bisa kita tertahankan itu. Nggak bisa lagi fokus untuk mendengarkan ayat Al-Quran berikutnya. Maka disuruhlah hasbuk. Ya, cukup. Berhenti. Ini para ikhwan yang muliakan. Ya, eh, apa sikap dari Nabi kita Muhammad SAW ketika mereka itu mendengarkan Al-Quran. Yaitu menangis ketika mendengarkannya. Tentu, ya sekalian, ini menjadi sebuah pelajaran bagi semua kita. Bahwasanya sudah semestinya kita ini mengatakan kita sebagai pengikut beliau, itu bersikap seperti beliau. Khususnya kalau kita ini berinteraksi dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, ya sampai tadabbur dengan kuat. Mendengarkan Al-Quran, sampai tadabbur dengan kuat. Menghafal Al-Quran sekalian, tadabbur dengan kuat. Mau mengamal Al-Quran, itu muncul ayatnya itu, muncul ayatnya itu. Ya, saya itu membayangkan ketika orang itu jadi Palestina, kan? Digerakkan oleh tentaranya itu, oleh pimpinannya itu, ayo pergi berjihad, ayo keluar. Ya, lalu mereka itu menghadirkan itu ayat-ayatnya. Ya, ayat-ayat tentang fadilah orang-orang yang keluar pergi berjihad dengan janji-janji yang Allah siapkan bagi mereka. Lalu mereka menangis, ya, ketika hadir itu ayat, lalu pergi berjuang itu, pergi berjihad, keluar itu, apa, mengamalkan Al-Quran dengan tadabbur. Karena hadir itu ayat-ayatnya itu. Farihi nabi ma'atahumullah. Kan? Akan bergembira orang dengan orang-orang yang berjihad itu dan mati syahid. Dengan apa? Yang Allah akan berikan kepada mereka nanti. Itu hadir itu. Subhanallah. Nah itu yang kita harapkan para ikhwan muliakan. Jadi kita berharap ini materi ya benar-benar menjadi uh, motivasi kepada kita. Bahwasanya masih terlalu banyak ya kondisi kita ini yang masih kurang. Masih kurang kondisi kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apatah lagi dari sisi mentadabbur Al-Quran ini. Ini kalau kita mungkin cek-cek ya, kita cek-cek ini berapa banyak kita menangis dalam pekan ini. Ya kita baca Quran, setiap kita baca Quran.
Ya kita ini mendengar Al-Quran dalam sholat berjamaah. Tapi coba kita ingat-ingat. Kita ingat-ingat ya. Itu kan sehari 3 kali. Minimal 3 kali itu sholat berjamaah. Ada subuh yang panjang, ada maghrib, ada isya. Tapi kira-kira mana kondisi kita pernah menangis ketika mendengarkan Al-Quran tersebut. Ya, saya pribadi yang mau ingat-ingat ini, ya Allah, di mana ya ada menangisnya? Dalam pekan ini, dalam bulan ini. Merasakan kayaknya belum ada itu. Belum ada belum ada kayaknya sempat menangis itu. Kalau tadabbur, alhamdulillah tadabbur ada. Ya, jadi fokus membayangkan makna-maknanya itu hadir. Itu ada. Dan bisa menangkap pesan-pesannya. Tapi sampai posisi tadabbur yang kuat, sampai bisa menangis, ya itu sepertinya ya ingat-ingat nggak ada ini. Ya paling kurang dalam 1 bulan ini itu tak nampak. Ya, itu tidak nampak Yusuf. Artinya ini ya menjadi pengingat semua kita sekalian buat memperkuat belajar kita. Khususnya kita belajar agar sampai bisa mentadabbur Al-Quran kuat. Sampai pada titik kalian bisa menangis. Menangis. Dan menangis itu adalah ibadah. Adalah ibadah. Bukan dibuat-buat. Tapi menangis ya karena mau mempraktekkan apa yang dipraktikkan oleh para nabi-nabi sebelumnya itu. Dan orang-orang sebelumnya itu. Ketika mereka itu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya kira-kira ya itu saya pernah dengar ya, pernah baca dari perkataannya Umar bin Khattab itu waktu dia baca ayat tadi itu kan lagi, idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah yang Ar-Rahman, mereka itu menyungkur ke lantai itu sujadan dan bukiya. Nah, ini karena ini sujud apa ayat tilawah, belum menyungkur. Tapi beliau mengatakan itu. Iya, kami ini menyungkur, tapi mana menangisnya? Mana menangisnya? Saat ini kita nggak menangis. Kita tidak menangis. Artinya memang masih perlu ya proses memperkuat diri agar sampai pada tataran bisa begini Ustaz. Demikian saya yang muliakan apa materi yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bisa menjadi kekuatan bagi kita dan motivasi untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran semuanya, khususnya dari sisi mentadabbur Al-Quran. Ya. Insya Allah pekan depan ya kita masih lanjut ya, masih lanjut menyebutkan beberapa hal yang berkaitan tentang tangisan ya ketika baca Al-Quran dari keadaan apa ahlu kitab sebelumnya dan juga insya Allah dari keadaan para sahabat dan salafus soleh dari sisi menangis ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga Allah ya memberikan keberkahan pada semua kita dan menjaga antum semua dalam kebaikan insya Allah Ta'ala. Ya. Demikian dari ana, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'un bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ya mungkin dari materi kita ini ada hal-hal yang mau ditambahkan atau ada faedah-faedah yang mau diperkuat. Eh, Kira-kira hal apa yang antum rasa berkesan, ya cukup kuat dan antum ingin sampaikan, kita persilakan. Mungkin dari Ustadz Nahir dulu, ada yang mau sampaikan Ustadz Nahir? Ya, tafadhol Ustadz Nahir. Saya rasa cukup Ustadz kalau saya tadi, alhamdulillah. Masya Allah. Oke, syukuran Ustadz Barakallahu Fikum. Dari Ustadz Fikrul, ada yang mau disampaikan Ustadz Fikrul? Nah, Ustadz, jaringan. Oke, ya. Dari Ustadz Fikrul ada yang mau sampaikan? Taib satu syukran sebelumnya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan bisa menjadi
amal jariah, tabungan akhirat untuk Ustadzuna nanti di akhirat insyaallah. eh yang dapat kami petik ya dari apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini yaitu bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datang, ya, pasti akan diberikan kepada kita. Cuman eh istilahnya pertolongan itu tidak serta-merta diturunkan. Ya, sebab kalau begitu saja diberikan, maka perasaan terharu itu akhirnya biasa-biasa saja, tidak ada atau tidak ada. Seperti ibarat tadi di Istaduna sampaikan, ya pertolongan di Gaza, ya kemudian ketika kita melihat saudara-saudara kita bisa meraih kemenangan, bisa kita kemudian terharu, ya karena pertolongan itu datang setelah pengharapan yang cukup besar itu timbul dalam hati, ya keinginan untuk menang, ya keinginan untuk mendapatkan ya apa yang kita dambakan itu akhirnya terwujud. Nah, disitulah kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa pertolongan, berupa pengijabaan doa kita akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala Rabbi kita tadi mengutip satu ayat dalam surah Al-Insyirah, "Inna ma'al usri yusra." Ya, bahwasanya ya setiap masalah itu satu paket dengan solusinya, ya. Satu paket dengan solusinya, tidak kemudian datang belakangan tapi bersamaan. Ya, cuman bagaimana kemudian kita bisa bersabar kemudian sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua, ya. Dan kami rasa semua DPW, DPD juga ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang, ya. Tinggal bagaimana kemudian kita mengusahakan agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua. Demikian mungkin Ustadzuna, syukran, barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustaz. Oke, ada tambahan dari Ustaz Syarkun? Ya, mungkin ada faedah atau tambahan dari Syarkun? Dipersilakan Ustaz Syarkun. Ustaz, jazakumullah atas semua fawaidnya tadi. Kami mohon maaf baru bisa hidupkan videonya karena tadi sambil ada acara tadi, sambil dengerin sambil ada acara. Sedikit Ustaz, hanya menambahkan apa namanya yang disampaikan oleh Ustaz Fikrul tadi ya tentang kemenangan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Maka ini menjadi sebuah jawaban yang cukup cerdas menurut saya ketika ada seorang syekh waktu itu, Syekh Asy-Sya'rawi ya, rahimahullah. Beliau ditanya, ya beliau pernah ditanya oleh orang kafir gitu, orang orientalis, ketika menyaksikan bahwa ternyata kaum muslimin di berbagai belahan bumi ini kok banyak mengalami penindasan, ya waktu itu pembantaian, pembunuhan dan lain sebagainya. Maka kemudian orang kafir tadi bertanya kepada Syekh Asy-Sya'rawi itu, loh, mana janji Tuhanmu? Ya, mana janji Tuhanmu yang katanya dia akan selalu menolong dan melindungi kalian. Tapi kok faktanya faktanya ternyata banyak kaum muslimin yang saat ini kondisinya seperti itu. Maka beliau dengan sangat cerdas sekali, ya beliau menjawab, oh betul, karena yang dijamin pertolongan dan kemenangannya oleh Allah adalah mereka orang-orang yang beriman. Sementara kami ini saat ini mayoritasnya kami adalah kaum muslimin. Kami ini muslim, belum mukmin. Ya, kami ini muslim, belum mukmin. Maka ya saat ini mungkin Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kemenangan itu karena syarat untuk mendapatkan kemenangan itu belum terpenuhi, belum ada pada diri kami. Seraya beliau membacakan ayat tadi, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, bahwa
yang akan dijanjikan kemenangan dan akan mendapatkan pertolongan adalah orang-orang yang beriman, maka menjadi di antara ya tugas dakwah kita ini adalah ya di samping ya apalagi dakwah kita di Indonesia memang notabene-nya alhamdulillah kita mayoritas sudah kaum muslimin, maka tugas dakwah kita ini ya mungkin di antaranya yang menjadi ijtihadnya para asatidah kita dengan adanya marhalah-marhalah dalam dakwah ya untuk membentuk kader dari mukmin menjadi dari muslim menjadi mukmin. Ini menjadi suatu hal yang patut untuk kita terus perjuangkan ya, karena memang dakwah kita khususnya di Indonesia ini memang dakwahnya mungkin kalaupun di beberapa tempat di beberapa daerah memang dakwahnya mengislamkan orang kafir untuk menjadi muslim, tetapi tugas terberat kita saat ini dan tugas terbesar kita ini adalah bagaimana menjadikan mukmin kaum muslimin hari ini. Dan juga yang dulu di masa kecil kami pernah mendengar salah satu ceramahnya ulama yang penceramah yang fenomenal di negeri kita ya, Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Kami masih ingat salah satu potongan ceramahnya, beliau mengatakan bahwa tugas terberat kita saat ini adalah bukan mengislamkan orang-orang kafir, tetapi adalah mengislamkan orang-orang Islam itu sendiri. Ya, sehingga karena memang kita kondisinya seperti ini, maka pertolongan belum juga muncul ya, belum diberikan oleh Allah kepada orang-orang kepada kita, karena memang mungkin mayoritas kita baru sebatas muslim, belum menjadi mukmin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Saya kira sedikit itu Ustazana, sedikit fawaid yang mungkin bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syarun ya atas Masya Allah tadakhulatnya. Semoga apa yang beliau sampaikan ini Bapak bisa memberikan manfaat ke semua kita. Oke Ustaz ya, mungkin cukup ya untuk hari ini. Ya, kita pertemuannya Masya Allah. Semoga pekan depan kita bisa berjumpa lagi dengan kondisi yang lebih baik insya Allah Ta'ala. Demikian sekalian, barakallahu fikum. Kita akhiri doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lagi ada acara ini Ustaz Syamsah? Mau acara hari ini? Ustaz, masih panitia mukir Ustaz. Tanggal 26. Oh, berarti acaranya tanggal Baru 26. Berarti ini ya? 26 jadi Hari Ahad ini ya? hari Ahad ini Ustaz. Kami kemarin sudah mengundang gubernur. Oh, alhamdulillah. Mantap Ustaz. Yang penting Mengundang masukan aja Ustaz. gubernur. Betul Ustaz. Mengundang Polda juga Ustaz, mengundang Pandam. Alhamdulillah, Masya Allah. Cuma dikhawatirkan nanti pesertanya kalau kurang. Karena protokol gubernur bertanya berapa akan datang pesertanya. Saya bilang 50 insya Allah dengan kita semua itu. Ya, ya. Karena Ustaz, sesuai dengan budget kita juga. Karena hotel itu dihitung per orang. Berapa orang kenanya? Kena berapa itu kemarin? 150 satu orang kan? Cocok. Segitu harganya Ustaz. Satu hari. Iya. Tapi saya nego terus, Ustaz. Berapa kali saya nego ke sana itu. Berkali-kali saya nego menyampaikan ini acara untuk musyawarah untuk dakwah ini kan. Akhirnya juga dikurangi dan juga menyumbang pihak hotel. Masya Allah. Alhamdulillah. Disampaikan bahwa kita ini tidak tembus-tembus proposalnya ke gubernur ini. Ya, untuk proposal Ustaz memang agak sulit untuk kita minta dana bantuan sponsor bantuan support dana untuk di gubernur. Jauh sekali. Banyak ini aturannya. Iya. Diopor-opor kemarin itu. Disuruh menunggu 2 hari ke sana lagi masih belum air. Berarti memang sulit. Sulit untuk kita minta dana ke pemerintahan. Sebenarnya semua itu ada Ustaz. Semua itu ada dananya itu. Pemerintah provinsi, pemerintah kota, itu semua ada dananya. Cuma kita lihat kan karena kita
Orang sekarang itu butuh vitamin U namanya, Ustaz. Vitamin U, ya. Vitamin apa istilahnya orang-orang lain yang bisa membantu mensupport, ya, support untuk bisa gol itu kan, ya. Nanti Itu kita Ustaz. butuh proses, Ustaz. Ordal, Ustaz, ordal. Ya orang dalam yang kita kenal kan, yang butuh sambung, yang butuh sambungkan. Sekarang Iko Jakarta kan, Iko Jakarta sekarang mereka sudah bisa, Ustaz, buat acara itu, buat acara Mukerwil itu di kantornya DPD, Ustaz. Jadi di kantor apa, di kompleks pro apa, kompleks, kompleks apa, DPR kan, di Mungkin ruangan anu Ustaz ya, karena ini satu mungkin karena ini siapa namanya? Pak Pak Tamsil. Tamsil Lindrung. Ya, itu Pak contohnya, Tamsil. Ustaz. Karena kan sudah kenal dan punya kesempatan, akhirnya dia apa? Dia berikan komunikasi, itu bisa musyawarah. Dan katanya itu baru pertama kali itu ada musyawarah tingkat wilayah yang buat di kantor DPD, baru pertama kali itu. Dan itu yang hadir hampir Insya 16 Allah. 16 ormas yang hadir, Ustaz. Kan ada undangan, Ustaz. Itu diundang 16 ormas yang hadir di situ, karena kan belum pernah mereka, gak ada yang belum pernah kita cari di sana kan, udah kesempatan ini bisa ke sana kan, nama sembangga. Masya Allah. Ya kan? Luar biasa. Itu kan itu butuh proses pendekatan-pendekatan sampai dengan bisa bisa gol. Ini saya kemarin saya kemarin baru apa ketemu dengan pejabat negara kan, wakil ketua Badan Penyelenggara Haji. Itu duduk di ini di ruang ruang pertemuan, cuma berempat saya itu, Sat. Tapi lewat siapa? Ya, ternyata lewat apa? Lewat senior saya di Madinah, orang Malaysia. Itu yang punya apa? Punya kenalan ketua apa? Pimpinan Muhammadiyah kan? Pimpinan Muhammadiyah itu istilahnya Hmm. anggotanya tuh di Muhammadiyah yang jadi wakil ketua sekarang itu. Pak Daniel. Itu Pak Daniel kan jubirnya Pak Prabowo. Tapi lihat situ satu Masya sama. Allah. Ya dia punya hajat itu, dia minta ketemu, saya ketemu juga karena saya damping beliau, kawan dari Malaysia. Kerja Masya Allah. Ya sempat program sekejap sama beliau kan. Ya cuma berapa ini ya. Pak ini ada mushaf saya untuk program orang paham Al-Quran kan itu ya. Tapi minimal apa dengan fotonya kan. Dengan fotonya. Itu Itu sudah Ustaz. ada Betul. adalah istilahnya pada berita, Ustaz. Kira begitu, Ustaz. Yang jelas apa yang butuh banyak komunikasi ya kan. Terutama dengan orang-orang di atas kan. Iya. Insya Allah banyak manfaatnya, Ustaz. Iya Ustaz. Masya Allah. Itu Kami sebenarnya. juga sudah sampaikan ke bagian Kesbangpol provinsi. Mm-mm. Kami sampaikan kalau ada undangan terkait pertemuan ormas, undang kami juga Wahda Islamiyah. Betul, Ustaz. Karena itu kan pasti ada undang-undangannya itu. Betul, itu ada. Pertemuan-pertemuan ormas. Cuma mungkin yang diundang itu yang dikenal-kenal saja. Iya, betul, Ustaz. Betul itu. Ya mungkin terdekatnya kan. Mm-mm. Terdekatnya pemerintah. Makanya perlu terus silaturahmi, Ustaz. Kalau lembaga. Oke, Ustaz ya. Mungkin cukup, Ustaz. Ya Ustaz. Ya, Keren, Ustaz. semoga kemudahan ya. Semoga memudahkan lancar kajian. Amin. Ya Rabbal Ya. Alamin. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.